العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، hadirin dan hadirat jemaah salat Isya dan Tarawih yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan ini kita masih mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita syukuri. Maka di awal ta'lim ini mari kita bersyukur dengan memuji dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, sebagai lanjutan dari tadabbur ayat-ayat dari surah Al-Ahzab, di mana malam tadi atau tadi malam telah sampai pada ayat yang ke-21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Walaupun ayat itu masih tetap perlu untuk dikaji lagi, ditadabburi lebih dalam, karena syaratnya dan banyaknya kandungan yang terdapat di dalamnya. Tetapi karena kita dibatasi oleh waktu dan juga diharapkan pada bulan ini bisa tuntas tadabbur dari surah Al-Ahzab ini, maka kita lanjutkan pada ayat berikutnya, ayat 22 dan mudah-mudahan 23 bisa juga kita singgung, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا." Ini berkenaan dengan orang-orang beriman. Kalau ayat sebelumnya yang kemarin itu berbicara tentang orang-orang munafikin, di mana orang-orang munafikin ini salah satu karakternya dan sifatnya adalah pengecut, penakut. Adapun orang-orang beriman, maka mereka adalah orang-orang yang berani, siap menanggung resiko, dan bukan termasuk orang-orang yang orang-orang pembecus. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab." Dan tatkala orang-orang beriman itu, pasukan Rasulullah, para sahabat, menyaksikan dan melihat pasukan sekutu, qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Mereka serta-merta mengatakan, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan benar Allah dan Rasulnya maha jujur. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan hal itu tidak menambah mereka kecuali keimanan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap orang-orang beriman. Kalau di ayat sebelumnya bercerita tentang orang-orang munafikin, mereka walaupun pasukan sekutu sudah meninggalkan medan perang, karena saking takutnya mereka masih mengira bahwa pasukan sekutu masih ada di medan perang tersebut. Bahkan seandainya pasukan sekutu kembali menyerang, mereka berharap dan berkeinginan agar mereka jauh dari lokasi, bahkan mereka berada di pedalaman dan di pedesaan. Adapun orang-orang beriman,
Ini kebalikannya. Ya. Justru mereka bangga dan mereka punya optimisme, bahkan mengatakan bahwa inilah yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah janjikan kepada kita. Apa yang dimaksud dengan Allah dan Rasulnya telah janjikan kepada kita, yaitu dalam firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Baqarah. Allah sudah menyatakan bahwa ya, apakah kalian menyangka bisa masuk surga sedangkan belumlah terjadi pada dirian, atau belum datang kepada kalian apa-apa yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Massathumul ba'sa wad-dharra. Jadi di ayat Al-Baqarah katakan, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladzina min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Di mana di ayat ini Allah peringatkan hamba-hambanya untuk tidak menyangka bahwa kalian masuk surga dengan gratis tanpa ada ujian, di mana ujian-ujian itu akan datang dengan berbagai tantangan, rintangan, kesulitan, bahkan kematian, tetapi ujung-ujungnya adalah an-nasr wa tamkin, adalah kemenangan, dan kemenangan itu amat dekat. Jadi orang-orang beriman, para sahabat di waktu itu ketika melihat bahwa pasukan sekutu telah datang ke Madinah waktu itu, pasukan dari Mekah, kemudian para sekutunya di luar Mekah datang ke Madinah, maka langsung orang-orang beriman mengatakan, inilah yang dijanjikan oleh Allah, bahwa kita tidak masuk ke dalam surga kecuali setelah kita diuji. Dan ujian-ujian ini walaupun sulit, walaupun berat, nanti ujungnya akan membawa kemenangan. Ini yang disebutkan. Makanya Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksudkan di ayat ini, ala inna nasrallahi qarib, mata nasrullahi, ala inna nasrallahi qarib, ay hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu min al-ibtila'i wal ikhtibari wal imtihan alladhi ya'qubuhu an-nasrul qarib. Bahwa inilah yang Allah dan Rasulnya janjikan berupa ujian, rintangan, tantangan yang akan melahirkan atau akan berujung dengan kemenangan yang dekat. Nah, ini menunjukkan bahwa di antara sifat orang-orang beriman itu selalu memiliki sikap optimis. Dari sini ada sifat optimis yang tertanam pada diri para sahabat waktu itu. Pasukan sekutu jumlahnya sangat besar, sedangkan mereka tidak seberapa. Dan mereka tentu saja secara hitung-hitungan, secara material mungkin tidak berimbang, tetapi mereka yakin bahwa kemenangan pasti ada, kemenangan pasti datang, dan ini disebut dengan at-tafa'ul. Maka di sini katakan, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu, yani al-juyushu tahdiqu bil madinah wa qulubul mutafa'ilina tahtafil. Jadi ketika pasukan sekutu sudah mendarat di Madinah atau masuk ke kota Madinah, mereka justru kemudian punya optimisme bahwa pasti akan kita menang walaupun jumlah kita terbatas. Dan benar apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan terwujud di dalam perang sekutu atau perang Ahzab atau perang Khandaq. Jadi ini nama untuk perang yang di Madinah waktu itu pada tahun ketiga Hijriah, perang Ahzab, karena pasukan Mekah dibantu oleh para sekutunya. Kemudian Khandaq karena Nabi SAW bersama para sahabat atas usulan dari Salman Al-Farisi
bahwa kami dahulu ketika peperangan untuk bisa membentengi diri kita, kami membuat parit yang tidak bisa dilewati oleh pasukan lawan. Maka Nabi SAW pun menggali parit bersama dengan para sahabatnya, sehingga dikenal sebagai perang Khandak atau perang parit. Kemudian di ayat ini dikatakan wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Kondisi ini, kondisi di mana pasukan telah mendarat di Madinah dengan jumlah yang besar, ini tidak menambah pada diri para sahabat kecuali keimanan dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Ayat ini juga menjadi satu dalil bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu dapat bertambah. Karena Allah mengatakan wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan ini berbeda dengan pandangan kelompok yang lain, utamanya kelompok Murji'ah dan Khawarij dan Mu'tazilah, yang menganggap iman itu adalah satu kesatuan yang utuh, tidak bertambah dan tidak berkurang. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan iman bertambah dan berkurang. Iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Nah, ini secara teologi ini membawa satu pemahaman yang berbeda sama sekali dengan pemahaman kelompok yang tadi. Akhirnya kelompok Khawarij dan Mu'tazilah menganggap pelaku dosa besar itu menjadi kafir, keluar dari Islam, karena berangkat dari persepsi bahwa iman adalah sesuatu yang tidak bisa bertambah dan berkurang. Kalau kurang sedikit, maka imannya hangus, hapus semuanya, sehingga mereka namakan kafir atau mereka namakan sebagai fi manzilatin bainal manzilatain. Nah, ini dalil bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa iman itu sesuatu yang bisa bertambah. Wa ma zadahum illa imanan. Kemudian wa tasliman. Dan ini satu di antara sifat orang-orang beriman, bahwa mereka apapun ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik ketentuan syar'i ataupun ketentuan qadar, itu mereka semuanya kemudian pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, at-taslim. Dan kata para ulama kita, antara lain Imam At-Tahawi, mengatakan bahwa Islam ini tidak akan eksis pada diri seseorang kecuali di atas pundak at-taslim, illa ala dhahri taslim. Bahkan makna Islam sendiri dari kata al-istislam, berserah diri. Jadi kita berserah diri kepada apa yang menjadi ketetapan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tanpa i'tirad, tanpa membantah dan melawan apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Bahkan kalau merujuk kepada fawaid yang disebutkan oleh penulis kitab tadi, kitab Tadabbur Suratul Ahzab, dikatakan al-mu'minul haqqu la taziduhu asy-syada'idu illa thabatan wa ta'alluqan billah la bighairihi fahuwa hasbuh. Orang yang benar-benar beriman itu tidak dipengaruhi oleh beratnya tantangan, kecuali semakin tebal keimanannya, semakin kuat berpegang kepada prinsip, dan semakin kuat ta'alluqnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketergantungannya pada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Ini kata penulis dari fawaid ini. Dan kalau kita perhatikan hari ini, bagaimana saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di mana semuanya menjadi lawan bagi mereka, atau setidaknya
tidak ada yang membela dan menolong mereka atau mampu menolong mereka dengan kekuatan senjata. Tetapi karena mereka ta'alluqnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ketergantungannya pada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar mereka kuat ta'alluqnya kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga hari ini sudah sekian lama mereka digempur, mereka diserang lewat udara, lewat darat, namun mereka masih bisa eksis dan bertahan, walaupun dengan tentu saja secara material dan perhitungan militer tentu ada kerugian-kerugian. Tetapi hingga saat ini apa yang menjadi tujuan dari Zionis, satu pun di antara targetnya tidak terwujud. Ini karena ketergantungannya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi bukti kalau kembali ke ayat tadi, walamma ra'al mu'minul ahzab qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu lam takun da'awa za'ifah, bahwa di masa itu benar-benar ini bukan sekedar klaim, tetapi mereka buktikan dengan pengorbanan mereka semua, mulai dari persiapan mereka di saat mereka bergotong royong menggali parit bersama Rasulullah SAW di musim dingin, di musim paceklik, tetapi mereka semua bahu-membahu, dan sangat banyak kisah-kisah berkenaan dengan proses bagaimana mereka menyiapkan peperangan itu di saat sampai kepada Rasulullah dan para sahabat bahwa pasukan sekutu siap menyerang mereka di kota Madinah. Jadi mereka seperti itu kondisinya. Dan di ayat tadi, di ayat ini dikatakan lamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqa Allah wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Di saat pasukan sekutu sudah mendekat atau bahkan sudah masuk ke kota Madinah, di saat kondisi mulai mencekam, mereka justru kemudian semakin kuat azam dan tekadnya menghadapi mereka. Hadzal ladzi narahu min khatarin dahim huwa ma wa'adana Allahu bihi huwa ma wa'adana bihi Allahu wa rasuluhu wa anna hadzal khatar sayaqubuhu an-nasru wa hadzal dhiqu sayaqubuhu al-faraj wa hadzal usru sayati ba'dahu al-yusru. Ini menjadi keyakinan mereka bahwa apa yang mereka saksikan, apa yang mereka lihat berupa kondisi yang mencekam dengan banyaknya jumlah pasukan sekutu, mereka justru menganggap inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, dan bahwa bahaya yang mencekam ini pasti akan melahirkan kemenangan, dan kesempitan ini akan berakhir dengan kelonggaran, kemudahan. Wa hadzal usru sayati ba'dahu al-yusru, dan kesulitan ini pasti akan datang sesudahnya kemudahan. Dan begitulah sunnatullah, bahwa setelah kesulitan akan ada kemudahan. Pun juga sebaliknya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan demi kemudahan, maka boleh jadi itu adalah istidraj, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang akan dibarengi dengan kesulitan. Dan itulah sunnatullah dalam kehidupan ini. Tetapi bagi orang-orang yang beriman, mereka hadapi semua itu dengan sikap yang sikap pertengahan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khair in asabahu sarra'u
syakar fakana khairan lah, wa in asabahu darra'u sabar fakana khairan lahu. Ini yang terjadi pada masa itu. Ini tentang ayat yang pertama tadi. Kemudian juga di antara fawaid yang disebutkan berkenaan dengan ayat ini dan ayat sebelumnya, bahwa dengan ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala ujikan kepada hambanya, termasuk dalam hal ini adalah ujian melalui musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, pasukan orang-orang kafir, adalah bahwa dengan itu nampak perbedaan antara orang-orang yang benar-benar jujur dengan keimanannya dengan orang-orang yang hanya pura-pura saja, itu orang-orang munafikin. Karena lewat peperangan ini justru kemudian ketahuan mana di antara mereka yang benar-benar berjuang karena Allah Subhanahu wa taala, punya optimisme dan tidak menjadi pembecus dan pengecut sebagaimana orang-orang munafikin. Ini di antara fawaidnya. Kama annal mihan tafdahul munafiqin wa takshifu zaifa imanihim, bahwa ujian ini menyingkap orang-orang munafikin dan menyingkap kedustaan dalam keimanannya, bahwa imannya bukanlah iman yang benar-benar jujur, tetapi penuh dengan kepura-puraan dan kedustaan. Fa innaha la tazidul mu'minina illa imanan, karena bagi orang-orang beriman semua itu tidak menambah kecuali semakin kuat keimanannya. Wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa tasliman. Kemudian sebagai takkid dari apa yang disebutkan di awal, bahwa ketika diungkapkan walamma ra'al mu'minun, ini uslub menggambarkan bahwa sejak orang-orang beriman melihat pasukan sekutu, mereka langsung teringat dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh, menggambarkan betapa kuatnya keimanan mereka, keimanan para sahabat radhiyallahu taala anhum, karena begitu mereka melihat pasukan sekutu telah datang, mereka langsung mengingat dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Badaru aw ra'aw al-adud kana awwala ma badara minal mu'minina hina ra'aw al-adwa at-tasdiqu aw at-tasdiqa biwa'dillahi wal yaqini bihi, bahwa saat pertama kali orang-orang beriman itu melihat pasukan sekutu, mereka langsung mengingat dan membenarkan janji Allah dan yakin dengan janji Allah yang disebutkan tadi sebagaimana di ayat ini. Ini tentang karakter orang-orang beriman. Mereka punya optimisme dan mereka memiliki ketergantungan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepadanya dan semakin menambah keimanan mereka. Bukan justru berkurang, malah semakin yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat berikutnya, ini juga membuktikan minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir wa ma baddalu tabdila. Di antara orang-orang beriman, rijalun sadaqu, sosok-sosok yang benar-benar mereka jujur dengan apa yang mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faminhum man qada nahbahu, sebagian di antara mereka
ada yang telah menemui ajalnya dan sebahagian yang lainnya masih menunggu ajal mereka. Dan mereka yang masih menunggu ini wa ma baddalu tabdila, mereka sama sekali tidak mengubah janji mereka bahwa mereka siap berjuang, mereka siap berkorban dengan segala apa yang mereka miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara ahli tafsir menukil penjelasan Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu bahwa ayat ini turun berkenaan dengan paman beliau Anas ibnu Nadhr radhiyallahu taala anhu dan teman-temannya, di mana Anas ibnu Nadhr ini di saat terjadi perang Badar pada tahun kedua Hijriah, beliau ketinggalan informasi sehingga beliau tidak sempat ikut dalam perang Badar. Ini menjadi kesedihan mendalam bagi beliau karena tidak sempat ikut berperang. Dan ini menunjukkan betapa keseriusan mereka, betapa kejujuran mereka, ingin benar-benar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika ketinggalan informasi itu merasa sedih. Maka beliau berjanji bahwa kapan saja ada peperangan yang diadakan oleh Rasulullah SAW melawan musuh-musuhnya orang-orang kafir, maka beliau berjanji akan membuktikan apa saja yang beliau mampu berikan untuk perjuangan tersebut. Berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat informasi bahwa pasukan Mekah masuk ke pasukan sekutu masuk ke Medina, maka beliau buktikan. Sebagian mengatakan ini di perang Uhud. Perang Uhud, karena waktu itu dikatakan bahwa Anas ibnu Nadhr di saat informasi telah sampai bahwa akhirnya Rasulullah SAW memutuskan untuk keluar ke Uhud, maka beliau membuktikan dan mengatakan bahwa inilah saatnya kemudian beliau benar-benar berjuang. Maka ketika terjadi perang Uhud tersebut, ini di luar dari perang Badar tadi, perang Ahzab, maka beliau benar-benar tidak tidak punya rasa takut sama sekali, bahkan berhadapan dengan musuh tanpa kemudian berpikir akan mati dan akan terluka, sampai pada akhirnya beliau gugur di perang Uhud tersebut. Dan di saat beliau ditemukan jasadnya tercabik-cabik, lebih dari 80 luka yang ada pada dirinya, semuanya dari arah depan, baik luka karena tebasan pedang atau luka karena serangan busur panah. Dan disebutkan bahwa di saat beliau dicari oleh keluarganya, termasuk diantaranya adalah saudarinya Ar-Rubai' ibn Nadhr. Ar-Rubai' ibn Nadhr ini tidak mengenali jasadnya kecuali lewat jarinya saja, karena sudah hancur bagian depannya. Nah, ini yang dimaksudkan di sini, kata Anas, bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Anas ibn Nadhr. Anas bin Malik mengatakan, ini pamannya, bahwa ini ayat turun berkenaan dengan Anas bin Nadhr, bahwa beliau termasuk di antara orang-orang yang wafat, yang dikatakan faminhum man qadha nahbahu, sebagian di antara mereka sudah menemui ajalnya dan sebagian yang lainnya masih menunggu kapan ajalnya tiba. Tetapi dalam penantian ajalnya itu tiba, mereka sama sekali tidak pernah bergeser dari prinsipnya. Mereka siap semua berjuang
dan siap mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala demi untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Di ayat ini dikatakan minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaihi. Ada fawaid disebutkan bahwa di ayat ini ada 3 karakter yang dipuji berkenaan dengan para sahabat ini. Minal mu'minin, mereka adalah kelompok yang beriman. Jadi keimanan ini adalah modal mereka. Keimanan yang benar-benar kuat di dalam diri mereka. Yang kedua adalah ar-rujulah, rijalun, jiwa patriotisme. Kemudian as-sidqu, sadaqu. Minal mu'minina rijalun sadaqu. Ketika ketiganya ini berkumpul pada diri seseorang, maka inilah yang kemudian membawa diri mereka sampai kemudian benar-benar tidak bergeser dari prinsip dan janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan yang kuat, kemudian sifat ar-rujulah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara ulama mengatakan bedakan antara ar-rujulah, ya kalau bahasa Arab biasa kita terjemahkan rijal itu jamak daripada rajul. Apa artinya rajul? Laki-laki. Tetapi ini maknanya lebih luas sesungguhnya daripada sekedar itu. Beda dengan az-zakar dan al-untha. Kalau zakar dan untha itu lebih kepada kelamin. Sedangkan ar-rujula ini adalah sifat kelaki-lakian yang tidak mesti identik dengan kelamin laki-laki. Karena sifat ini bisa disifati oleh perempuan, yaitu sifat ar-rujula atau sifat patriotisme yang ada pada diri seorang perempuan. Sedangkan di kalangan laki-laki ada saja di antara mereka secara kelamin dia laki-laki, ya, zakar. Tetapi dari segi karakternya dia tidak memiliki sifat ar-rujula. Maka ini dibedakan. Nah, di ayat ini disifatkan bahwa para sahabat itu memiliki ketiga ini. Keimanan yang kuat, sifat ar-rujula, patriotisme tadi saya terjemahkan dengan patriotisme. Kemudian as-sidqu, dan kejujuran. Jujur dalam makna bahwa mereka benar-benar patuh dan penuhi apa yang mereka telah janjikan pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berjanji, kalau melihat kisah daripada Anas ibnu Nadhr tadi, beliau sudah berjanji pada dirinya kapan saja ada peperangan, karena beliau merasa ketinggalan tidak ikut dalam perang Badar. Kapan ada peperangan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melawan orang-orang kafir, maka Allah akan lihat dari diri saya, kata Anas, apa yang akan saya lakukan demi untuk membela agama Allah. Itu janjinya. Dan betul beliau buktikan di saat terjadi perang Uhud tadi yang kisahnya disebutkan. Jadi ini disebutkan sebagai as-sidqu ma'allah, jujur, tidak beranjak dan tidak bergeser dari apa yang mereka telah janjikan pada Allah Subhanahu wa taala. Rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi. Mereka adalah orang-orang yang benar-benar membuktikan apa yang telah mereka janjikan pada Allah Subhanahu wa taala dan tidak sama sekali mereka bergeser dari hal tersebut. Baik yang sudah wafat ataupun yang masih menunggu. Dan ayat ini berlaku hingga hari ini, ikhwan dan akhwat sekalian, bahwa banyak di antara para pejuang ini qadaw nahbahu, mereka sudah menemui ajalnya dan sudah menunaikan tugasnya, sudah menunaikan janjinya. Tetapi kita hari ini, apakah kita juga sama dengan apa yang disebutkan oleh Allah di ayat ini, wa minhum man yantadhir? Kita masih menunggu. Tapi apakah di saat kita menunggu apa yang Allah janjikan ini, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum
mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kita seperti itu, bahwa kita benar-benar sesuai dengan janji kita, keyakinan kita bahwa kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di saat kita diuji oleh Allah kita siap benar-benar menghadapi ujian, tantangan dan cobaan tersebut dengan satu keyakinan bahwa pasti di balik daripada kesulitan ada kemudahan, ada kemenangan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Inilah yang tantangan kita hari ini. Wa minhum man yantadhir. Namun apakah kita masuk di ayat potongan akhir dari ayat itu, wa ma baddalu tabdila. Mereka sama sekali tidak mengubah janjinya, tidak bergeser dari prinsip perjuangan yang telah mereka ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal mu'minin rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadhir radhiyallahu anhum innahum yantadiruna faqat wa illa fa khiyaruhum mahsumun salafan. Mereka menunggu dan mereka sudah memastikan bahwa ajal ini pasti akan datang dan tiba. Dan di antara fawaid di sini dikatakan rijalun sadaqu, mereka di antara mazahir sidq, kejujuran adalah as-sabatu 'alal haqq wa 'adamut tabdil. Kuat berpegang dengan prinsip dan tidak mudah goyah dari prinsip yang dipegang. Tentu prinsip ini karena didasari pada keimanan dan keyakinan. Nampaknya waktu sudah habis, fawaidnya masih sangat banyak, tetapi yang terpenting di sini ikhwan dan akhwat sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa di ayat-ayat ini ada pujian terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengumpulkan 3 karakter dan sifat yang menjadikan mereka benar-benar berhak mendapatkan keridhaan Allah dan dipuji oleh Allah. Bahkan mereka dijamin baik yang personal ataupun kolektif mendapatkan keridhaan dan masuk ke dalam surga, karena mereka orang-orang yang beriman. Mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat patriotisme yang tinggi dan mereka jujur di dalam janji-janji Allah Subhanahu janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Walaupun masih banyak fawaid yang seharusnya dibaca, tapi waktu telah habis dan kita tentu masih berpeluang untuk membaca dan mentadabburnya lagi, dan mungkin asatidzah yang lain juga masih bisa melanjutkan poin-poin yang tidak disebutkan tadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.